Saya melihat Jokowi dan Gibran dihajar dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Diserang dari segala penjuru angin. Mereka menjadi kewalahan. Makanya belakangan ini kalau kalian melihat, Jokowi dan Gibran seperti terjepit, terpaksa memakai mode bertahan. Mereka tidak bisa tebar pesona. Mereka tidak punya waktu untuk mendoktrin rakyat dengan narasi-narasi palsu. Mereka sibuk menangkis serangan dari banyak pihak. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Jokowi itu ibarat kalau mau tidur nyenyak, tapi tidak bisa. Baru tidur sebentar, sudah diganggu. Baru tidur beberapa menit, badan digoyang-goyang sampai terbangun. Lama-lama, Jokowi mungkin bisa stres dan ngamuk. Ceritanya begini, Jokowi itu ibarat jenderal perang yang seharusnya sudah pensiun. Tapi dia tetap nekat bertahan karena ingin membantu anaknya, Gibran, mencapai pucuk pimpinan tertinggi di negara ini. Dia merasa pendukungnya masih banyak yang setia dan bisa dibodohi. Selain itu, orang-orang kepercayaannya masih banyak berada di pemerintahan Prabowo. Tapi sayang, rencananya babak belur di tengah jalan. Siapa sangka ijazah dia dan Gibran dikuliti sampai habis. Meskipun sampai sekarang isu ini tidak habis-habis, hampir selalu muncul kelompok baru yang bersedia menggugat ijazah Jokowi dan pendidikan Gibran. Itu satu isu yang agak membuat Jokowi pusing. Yang bersedia menjadi bemper untuk menahan isu ini adalah pendukungnya. Mereka bangga menjilat dan membela mati-matian. Mereka rela menjadi tumbal politik yang tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Sedangkan para elit politik, pejabat tinggi dan petinggi partai politik rata-rata diam dan main aman, tidak mau ikut terbakar oleh kemarahan rakyat. Tidak ada yang berani membela soal ijazah Jokowi dan Gibran. Apakah mereka tidak mau ambil pusing karena itu masalah keluarga Jokowi, atau malah merasa untung karena Jokowi tidak perlu capek-capek dilemahkan? Isu lainnya, Jokowi terus diganggu oleh demo-demo dari berbagai pihak yang ingin dia diadili dan dipenjara. Yang terbaru adalah ada sekelompok massa yang berdemo di Gedung Merah Putih KPK pada hari Kamis kemarin. Mereka meminta supaya Jokowi ditangkap dan diadili. Salah satu oratornya adalah orang yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Kelompok yang dulu sempat meminta Gibran dimakzulkan sebagai wakil presiden. Massa di lapangan membawa spanduk yang mendesak agar Jokowi diadili. Meskipun saya menganggap ini gangguan kecil, tapi ini bisa membuat risih. Ibarat orang mau tidur dengan tenang, tapi sebentar-sebentar dibangunin. Lama-lama Jokowi bisa risih. Kalau dibilang gangguan kecil, rasanya masih kurang tepat. Posisi Jokowi saat ini masih terbantu oleh pengaruhnya di politik. Masih ada banyak penjilat dan ada banyak yang masih segan dengan Jokowi karena takut dengan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Seandainya Jokowi lemah secara politik sesudah dia pensiun, mungkin saat ini Jokowi bakal digugat sana-sini dan berhadapan dengan banyak kasus yang digugat banyak orang. Saat ini masih banyak orang kuat yang mengelilingi benteng Jokowi sehingga sulit disentuh. Di saat Jokowi nanti tidak ada pertahanan lagi, isu sekecil apapun bisa dibawa menjadi besar dan isu lama pasti akan diungkit lagi. Kuncinya cuma satu, yaitu Gibran. Jokowi butuh Gibran sebagai pelindung, sedangkan musuh Jokowi juga butuh Gibran untuk menjatuhkan Jokowi. Makanya keduanya seperti diserang secara terpisah. Jokowi bisa memainkan survei untuk membentuk persepsi publik terhadap Gibran. Apalagi masih banyak orang yang gampang digiring lewat survei. Ada lebih banyak lagi yang mudah didoktrin lewat bansos. Sepertinya mereka paham betul pola permainan Jokowi dulu. Di Pilpres, aturan diubah seenaknya. Hukum dipolitisasi sehingga banyak yang seakan terpaksa mendukung. Survei dimainkan, dimanipulasi kadang. Bansos dibagikan dengan masif. Untuk menghadapi langkah catur seperti ini, saya melihat ada pola baru yang diulang-ulang. Jokowi dan Gibran dikorek masa lalunya. Aib dibongkar satu persatu. Rumor masa sekolah Gibran juga dibongkar netizen di media sosial.
Jokowi terus didesak supaya diadili karena terlalu banyak penyelewengan yang terjadi saat dia berkuasa. Apalagi sempat ada penghargaan untuk Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup. Gangguan-gangguan ini terkesan kecil, tapi ini terjadi di banyak titik. Ibarat tangki air bocor halus, tapi bocor di banyak titik. Jokowi kewalahan menghadapi serangan ini. Saya melihat Jokowi dan Gibran dihajar dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Diserang dari segala penjuru angin. Mereka menjadi kewalahan. Makanya belakangan ini kalau kalian melihat, Jokowi dan Gibran seperti terjepit. Terpaksa memakai mode bertahan. Mereka tidak bisa tebar pesona. Mereka tidak punya waktu untuk mendoktrin rakyat dengan narasi-narasi palsu. Mereka sibuk menangkis serangan dari banyak pihak. Nyaris tidak ada yang membantu kecuali para pendukung. Dan kalaupun ada partai politik yang mau membantu, itu pastilah PSI. Ketika Jokowi pernah bilang ada backing atau kekuatan besar yang mendalangi kisruh ijazahnya, saya percaya apa yang dia katakan. Terlepas dari siapapun yang membesarkan isu ini, saya rasa ini adalah karma yang dibuat oleh Jokowi sendiri. Sah-sah aja ada yang menggugat ijazah Jokowi atau pendidikan Gibran. Apalagi kita melihat banyak kecurigaan dan keanehan. Terkesan ada usaha untuk menutupi dan melindungi yang bersangkutan. Ya wajar kalau rakyat makin agresif dan makin penasaran, makin curiga, makin menuduh yang tidak-tidak. Selain itu, saya yakin apa yang terjadi pada Jokowi dan Gibran belakangan ini adalah buah dari apa yang terjadi saat Pilpres. Konstitusi diubah, MK seperti dikendalikan, hukum dijadikan senjata politik, instrumen negara diperalat untuk mencapai ambisi pribadi. Kalau ada yang bilang Jokowi dan Gibran dijolimi, justru sebaliknya. Rakyat yang dijolimi dan dihina karena ulah Jokowi yang ugal-ugalan. Justru karena ulah Jokowi inilah yang memancing banyak orang untuk mencari cara supaya Jokowi diadili. Selama ini mereka merasa diperlakukan tidak adil. Sekarang saatnya mereka yang bertindak. Kalau Jokowi dan keluarga tidak dihentikan, kerusakannya mungkin bisa lebih parah. Ambisi Jokowi semakin tidak terbendung, makin haus kekuasaan. Kalau tidak dihentikan, tahun 2029 nanti, dia dan keluarganya bisa-bisa berkuasa lagi. Saya rasa ini adalah mimpi buruk dan kalian pasti tidak ingin ini terjadi. Mari kita lihat seberapa tahan Jokowi dengan gangguan-gangguan kecil ini. Mungkin dia merasa ini adalah ulah kekuatan besar yang ingin dia hancur. Ya, mau gimana lagi? Dia sendiri yang merusak negara ini dengan ambisi pribadi yang kebangetan. Kalau sekarang orang-orang gerah dan mempermasalahkan segala aspek hidupnya, masa lalunya, dan gerak-geriknya, Jokowi tidak boleh komplain. Ini adalah akibat dari apa yang dia perbuat demi anaknya. Kalau dulu Gibran tidak dipaksakan maju Pilpres, Jokowi sekarang sudah bisa pensiun dengan tenang dan tidak diganggu. Tapi memang dasarnya kepingin cari perkara, haus kekuasaan, dan inilah yang harus dia tanggung. Dia bisa memilih menjadi negarawan seperti SBY yang pensiun dengan terhormat. Tapi dia malah memilih merendahkan dirinya sendiri sejak ada wacana jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Dia sendiri yang memilih badai. Tinggal tunggu waktunya. Badai itu berbalik menghantam dia. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.